nama aku Denisha Nazwa dari Prodi Manajemen. Di sini aku sebagai tutor kimia SS di ruang belajar. Kenalin juga, aku Putih Diandra Nandira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura. Aku sebagai writer kimia SS. Selamat menonton! Halo teman-teman semua, jadi di sini aku mau membahas kimia umum, materi terakhir yaitu energi, konservasi, dan penyimpanan. Berikut daftar isinya. Yang pertama itu reaksi, reduksi, oksidasi, serta aplikasinya. Yang kedua aplikasi fotosintesis, baterai, sel bahan bakar, dan sel surya. Yang ketiga definisi energi. Yang keempat sumber energi. Yang kelima konversi energi. Yang keenam penyimpanan energi, dan yang terakhir konservasi energi. Yang pertama kita bahas itu adalah reaksi, reduksi, oksidasi, dan aplikasinya. Nah, reaksi, reduksi, oksidasi ini biasa disebutnya sebagai reaksi redoks. Di redoks itu ada dua komponen utama, yaitu reduksi dan juga oksidasi. Nah, reduksi di sini itu untuk dia tuh menerima elektron, sementara kalau oksidasi dia itu kehilangan elektron. Bisa dilihat di prinsip diagram berikut. A ini memberikan elektron kepada B. Jadi A ini kehilangan elektronnya dan disebutnya sebagai oksidasi. Sementara B itu memperoleh elektron dari A, sehingga B disebutnya reduksi. Kita lihat lagi di sini ada peranan reaksi redoks. Yang pertama ini adalah fotosintesis. Fotosintesis sendiri dia itu mengubah sinar matahari menjadi energi oleh reaksi redoks. Sementara kalau respirasi sel, baik aerobik ataupun non aerobik, dia itu mengubah makanan dalam tubuh menjadi energi melalui proses reaksi redoks. Yang ketiga itu ada korosi. Korosi sendiri itu besi yang karatan karena mereaksi oksidasi. Yang keempat itu pembakaran. Pembakaran ini dia tuh bahan bakar. Bahan bakarnya tuh bisa nyala karena adanya reaksi oksidasi. Yang kelima ini penguraian. Zat-zat terurai karena adanya reaksi redoks. Yang keenam itu bahan bakar roket. Nah, roket itu bisa meluncur karena bahan bakarnya itu teroksidasi dengan sangat cepat. Yang ketujuh itu ada baterai. Baterai itu aliran listrik karena adanya reaksi redoks. Dan yang ke-8 itu sel bahan bakar. Materi selanjutnya kita akan membahas aplikasi fotosintesis, baterai, sel bahan bakar, dan juga sel surya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tanaman itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini terjadi dalam klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang bisa menangkap cahaya sinar matahari. Nah, reaksi fotosintesis itu adalah 6CO2 plus 6H2O plus cahaya atau klorofil dan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, dari reaksi ini kita bisa tahu nih bahwa tanaman itu mengambil karbon dioksida itu dari udara, lalu mengambil air dari tanah dengan bantuan matahari dan membentuk karbohidrat dan juga oksigen. Di fotosintesis ini sebenarnya ada dua tahapan. Yang pertama itu reaksi terang dan yang kedua itu reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini dia tuh membutuhkan sinar matahari, sementara kalau reaksi gelap itu tidak membutuhkan sinar matahari. Kita bahas mulai dari yang reaksi terang dulu. Reaksi terang ini yang pertama, cahaya menyebabkan eksitasi elektron. Jadi ketika klorofil itu terkena sinar matahari, elektron yang di sana itu mengalami eksitasi elektron. Nah, eksitasi elektron itu elektronnya naik tingkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, setelah itu eksitasi elektron dibawa melewati membran. Nah, elektron yang sudah tereksitasi ini nggak diem aja, tapi dia tuh bergerak. Yang ketiga itu eksitasi elektron ditransfer ke NADP. Nah,
Setelah itu dia ditransfer ke NADP dan berubah menjadi NADPH. Nah, NADPH ini zat yang diperluin untuk ke tahap selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap sendiri itu bisa disebut sebagai siklus Kelvin. Nah, di sana itu tujuannya itu untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Materi selanjutnya kita akan belajar sel surya dan juga baterai alkalin. Sel surya ini merupakan alat untuk mengubah sesuatu jadi aliran listrik tanpa reaksi kimia. Jadi dia menggunakannya semikonduktor jenis N dan P untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik. Jadi dia tuh tanpa reaksi kimia, tetapi dia tuh menggunakan semikonduktor jenis N dan P. Nah, selanjutnya ini ada baterai alkalin. Baterai alkalin itu dia menggunakan reaksi redoks untuk mengubah menjadi arus listrik. Ini merupakan reaksi lengkapnya. Jadi perbedaan antara sel surya dengan baterai alkalin, kalau sel surya itu tidak menggunakan reaksi kimia, tapi menggunakan semikonduktor jenis N dan P, sementara baterai alkalin itu menggunakan reaksi kimia, yaitu redoks. Selanjutnya kita akan bahas sel bahan bakar. Nah, sel bahan bakar sendiri dia menghasilkan arus listrik menggunakan reaksi hidrogen dan juga oksigen. Nah, hidrogen di sini dia tuh sebagai bahan bakarnya, sementara oksigen di sini tuh sebagai pengoksidasinya. Reaksi anoda ini reaksi anoda tuh tempat hidrogen tuh mengalami oksidasi. Jadi ada yang namanya gas hidrogen ke anoda, kemudian dia terpecah menjadi ion hidrogen dan elektron. Nah, selanjutnya ke reaksi katoda. Nah, reaksi katoda sendiri ini adalah tempat oksigen mengalami reduksi. Jadi oksigen ke katoda, kemudian ditambahkan hidrogen dan elektron dari reaksi anoda, sehingga menyebabkan 2H2O, menghasilkan 2H2O. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang definisi energi. Sebelum kita masuk ke definisi energi, kerja dan juga daya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem itu adalah kuantitas materi atau region dengan batas di ruang yang dipelajari. Jenis sistem itu ada 4. Yang pertama itu adalah sistem terbuka. Nah, kalau di sistem terbuka ini, materi dan energi bisa melewati batas. Jadi baik materi maupun energi itu bisa keluar dan juga bisa masuk. Ini contohnya itu ketika kita memanaskan air dengan kondisi pancinya itu terbuka, sehingga materi dan energinya, uap airnya, panasnya itu bisa keluar. Jenis yang kedua itu ada sistem tertutup, yaitu materinya tetap tetapi energinya bisa melewati batas. Jadi intinya itu materinya tuh nggak bisa keluar masuk, tapi energinya itu bisa keluar. Contohnya ketika memanaskan air, kemudian pancinya itu ditutup, panasnya itu masih bisa keluar, tapi materinya atau airnya itu masih ada di dalam. Jenis yang ketiga itu adalah sistem terisolasi. Jadi sistem terisolasi itu baik materi maupun energinya itu tidak bisa melewati batas atau tidak bisa keluar masuk. Contohnya itu ketika menaruh air di dalam termos. Yang keempat itu ada sistem adiabatik, jadi tidak ada pertukaran energi dengan lingkungan. Jadi di sistem adiabatik ini, materi itu masih bisa keluar dan masuk, tetapi energi, terutama energi panas itu, dia tidak bisa keluar masuk. Selanjutnya kita akan membahas keadaan sistem. Ada 2 keadaan sistem. Yang pertama itu steady state, jadi di sini sistemnya itu bersifat stabil dan sifatnya itu tidak bergantung waktu. Yang kedua itu ada non-steady state, yaitu sifatnya itu selalu berubah dengan waktu. Jadi sistemnya ini menyesuaikan, seperti keran ketika baru pertama dinyalain. Jadi debitnya itu menyesuaikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas definisi energi, kerja, dan juga daya. Energi merupakan kapasitas untuk melakukan kerja. Energi sendiri ada bermacam-macam, seperti energi kinetik, kalor, cahaya, listrik, kimia, nuklir, dan gravitasi. Yang kedua, definisi kedua itu definisi kerja. Kerja itu adalah energi yang ditransfer ke dalam atau keluar sistem.
Jadi kerja tuh intinya energi seberapa besar energi berpindah dari benda satu ke benda lainnya. Nah, selanjutnya adalah daya. Daya definisinya itu adalah energi yang ditransfer ke dalam atau keluar sistem per satuan waktu. Jadi intinya daya itu menghitung seberapa cepat energi ditransfer dari benda satu ke benda lainnya. Selanjutnya ini ada energi total. Energi total itu adalah jumlah semua bentuk energi dalam sistem. Selanjutnya energi eksternal. Energi eksternal tuh intinya tuh lebih ke pergerakan. Contohnya tuh energi kinetik dan juga energi potensial. Energi internal atau yang dari dalam itu ada energi gerak seperti vibrasi atau molekul. Energi laten itu energi yang diserap atau dilepaskan saat perubahan fasa pada suhu tetap. Selanjutnya ada energi kimiawi. Itu adalah potensial energi dalam ikatan kimia. Terakhir ada energi nuklir, yaitu potensial energi dari interaksi partikel inti. Yang selanjutnya kita bahas adalah unit dari energi. Nah, energi itu bisa dihitung melalui joule. Joule itu adalah energi untuk mengangkat 1 kg benda sejauh 10 cm melawan gravitasi atau setara 1 detak jantung. Yang kedua bisa dihitung dengan kalori. Kalori itu adalah energi untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, untuk konversinya, 1 kalori itu sama dengan 4184 joule. Untuk unit lain ini ada BTU nih, biasanya untuk menghitung AC dan juga ergs. Ini tuh biasanya yang partikel sangat kecil dan ada foot pounds. Nah, energi bahan bakar itu dinyatakan dalam kilojoule per mol atau kilokalori per mol. Selanjutnya ini mengukur perubahan energi. Nah, pembakaran itu adalah reaksi penghasil energi paling umum. Nah, reaksi pembakaran itu CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O plus energi. Nah, energi eksotermik itu biasanya menghasilkan panas. Nah, untuk menghitungnya menggunakan bom kalorimeter, yaitu alat untuk ukur pelepasan energi. Ini ada contohnya, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O plus energi. Nah, kita hitung di sini molekulnya. CH4, dia itu ada jumlah ikatannya tuh 4, molnya itu 1, jadi 4 kali 1 dikali sama energinya, lalu ditotalkan. Selanjutnya begitu juga dengan O2. O2 itu jumlah ikatannya itu ada 1, dengan molnya itu 2, jadi 2 kali 1 2. Energinya ada 498, jadi 2 dikali 498. Itu untuk endotherm. Nah, selanjutnya ini di exotherm itu ada CO2. CO2 itu jumlah ikatannya 2, molekulnya itu 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2, lalu dikali dengan total energinya yaitu minus 803 kJ. Begitu juga dengan H2O. H2 itu jumlah ikatannya itu ada 2, molekulnya itu 2, jadi 2 kali 2 4 dikali energinya yaitu minus 467 kJ menghasilkan setelah di total menghasilkan minus 1868 kJ. Untuk menghitung netnya, berarti energi pemecah dikurang energi yang dilepas. Itu rumusnya. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu sumber energi. Energi itu ada yang namanya energi primer dan juga ada namanya energi sekunder. Energi primer itu energi yang langsung berasal dari alam, sementara energi sekunder itu energi yang biasa melalui proses pembuatan terlebih dahulu. Energi primer itu ada minyak bumi, batu bara, gas alam, dan LNG. Ada juga limbah. Selain itu juga ada solar, biomasa, angin, hidro, dan geotermal. Nah, energi primer itu dilakukan transformasi. Tujuannya biar pemakaian energinya itu bisa lebih luas. Nah, transformasi ini menghasilkan yang namanya energi sekunder. Energi sekunder itu contohnya petrokimia, BBM, dan gas LPG.
Bisa juga menjadikan listrik dan juga kalor dan juga biofuel. Nah, energi sekunder ini digunakan untuk konsumsi publik dan juga industri. Materi selanjutnya yaitu sumber energi fosil. Energi fosil itu adalah energi yang diciptakan oleh makhluk hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Contohnya itu ada batu bara. Batu bara itu bentuknya tuh padat kompleks, dia tuh kaya akan karbon. Dia mempunyai kelebihannya tuh dia mudah didapatkan karena Indonesia sendiri itu sebagai produsen batu bara kelima terbesar di dunia. Sementara kelemahannya sendiri dia tuh merupakan sumber polusi seperti abu terbang. Selanjutnya itu ada minyak bumi. Sumber energi selanjutnya itu minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran hidrokarbon yang mengandung karbon, bervariasi, dan senyawa lain. Nah, minyak bumi ini harus dipisahkan melalui fraksinasi untuk digunakan. Sumber energi fosil selanjutnya itu adalah gas alam. Gas alam itu sebagian besar tuh metana. Dia tuh digunakan untuk pembangkit listrik dengan karbon dioksidanya tuh lebih rendah dan berwujud cair pada suhu minus 161 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas sumber energi terbarukan. Ada namanya sumber energi terbarukan hidro. Hidro itu untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, Indonesia ini sangat berpotensi karena memiliki energi hidro itu sebesar 75.000 MW. Dan fokusnya tuh pada waduk dan juga mikrohidro untuk energi mandiri. Nah, selanjutnya itu ada sumber energi terbarukan bayu atau disebut sebagai angin. Bayu atau angin ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, di Indonesia ini udah ada PLTB Sidrap 1 di Sulawesi Selatan yang memiliki 30 turbin dengan kapasitas 75 MW untuk 70.000 pelanggan. Selanjutnya ada geotermal. Geotermal itu pembangkit listrik panas bumi. Di Indonesia sudah ada di PLTP Sarula dan memiliki kapasitas 330 MW. Nah, selanjutnya ini ada sel surya. Sel surya ini menggunakan bahan seperti silikon dan CDTE dengan keunggulannya tanpa polusi, tahan lama, tanpa biaya perawatan, dan memiliki kekurangan karena biaya pemasangan yang tinggi dan juga efisiensi yang rendah. Sumber energi terbarukan selanjutnya itu ada biofuel. Biofuel itu bahan bakar yang didapat tuh dari tanaman dan juga limbah organik. Contohnya itu biodiesel. Biodiesel itu dari minyak kelapa sawit. Selanjutnya ini ada biomasa. Dia dihasilkan dari pembakaran menggunakan pupuk organik, menggunakan bahan-bahan organik kayak misalkan sekam padi. Sekam padi itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya ada hidrogen. Dan yang terakhir ada nuklir. Nuklir itu terdapat 440 reaktor nuklir komersial di dunia dengan reaksi fisi uranium dalam pelet keramik. Nuklir ini sempat direncanakan ada di Indonesia, tapi mengalami kegagalan. Selanjutnya kita akan membahas penyimpanan energi. Energi itu terkadang setelah dihasilkan belum tentu langsung dipakai saat itu juga, maka diperlukan penyimpanan energi. Ada 5 metode penyimpanan energi. Yang pertama itu kimiawi, disimpan dalam reaksi kimia. Contohnya itu ada hydrogen storage dan synthetic natural gas. Yang kedua itu ada disimpan melalui listrik. Nah, itu ada digunakan kapasitor. Kapasitor itu biasanya untuk alat-alat elektronik. Contoh selanjutnya itu ada superkapasitor. Superkapasitor itu biasanya digunakan pada kendaraan listrik karena kapasitasnya itu jauh lebih besar. Contoh ketiga itu ada superconducting magnetic ES. Dia itu biasanya digunakan pada industri-industri. Selanjutnya itu ada elektrokimia. Dia itu menggunakan reaksi kimia yang bisa dikembalikan. Contohnya itu ada electrochemical capacitor, baterai, dan juga fuel cells. Selanjutnya ini disimpan menggunakan metode mekanis atau gerak. Contohnya itu pumped hydro, compressed air, dan juga flywheel. Metode selanjutnya itu ada melalui panas. Contohnya itu thermochemical. Yang kedua itu sensible thermal dan juga latent thermal. Nah, penyimpanan energi itu bisa melalui thermal.
Larut termal itu berarti energi itu disimpan dalam bentuk laten dari bahan yang mengandung sulfur. Penyimpanan energi melalui mekanik itu menyimpan energi kinetik rotasi dalam vakum untuk efisiensi. Contohnya itu roda gaya atau flywheel. Penyimpanan energi dalam bentuk kimia itu cara itu disimpan dari elektrolisis air dengan listrik tenaga surya dan juga angin. Energi kimia ini efisiensinya tuh tinggi dan juga nol emisi sehingga sangat bagus sekali. Dan contohnya itu ada hidrogen cair. Penyimpanan energi selanjutnya itu menggunakan metode elektrokimia. Jadi dia menyimpan energi dalam larutan elektrolit vanadium oksida. Contohnya itu redox flow battery. Selanjutnya kita membahas hemat energi dan integritas sistem energi. Hemat energi itu untuk tidak boros energi, untuk efisiensi itu bisa salah satu cara modernnya itu dengan melakukan dengan Internet of Things. Jadi kita bisa mengatur jarak jauh kapan lampu itu dimatikan atau kapan AC itu dimatikan. Selanjutnya itu ada integrasi sistem energi. Jadi menggabungkan sumber energi tersebar untuk efisiensi optimal. Contohnya itu pembangkit listrik biasanya itu diefisiensikan menjadi satu produsen. Materinya sudah selesai, kita lanjut ke latihan soal. Untuk soal nomor 1, ciri-ciri reaksi pembakaran yang sempurna kecuali. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, membutuhkan oksigen. Ciri-ciri reaksi pembakaran pasti membutuhkan oksigen karena oksigen itu sebagai pengoksidasinya. Jadi ini jawaban yang benar. Untuk yang B, menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, biasanya reaksi pembakaran itu menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Jadi ini jawaban yang benar, sementara kita mencari jawaban yang salah. Selanjutnya pilihan jawaban C yaitu reaksinya eksotermik. Nah, reaksi eksotermik itu biasanya menghasilkan panas. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari reaksi pembakaran. Yang D itu adalah membutuhkan energi. Nah, dalam reaksi pembakaran memang awalnya itu dibutuhkan energi, tetapi saat proses pembakaran justru dia yang mengeluarkan energi. Jadi ini belum tentu benar. Kita coba lihat pilihan jawaban yang lain. Yang E itu menghasilkan air. Nah, ini udah jelas benar karena ciri-ciri reaksi pembakaran itu menghasilkan CO2 dan juga H2O. Jadi jawabannya yang salah itu adalah membutuhkan energi yang D. Untuk soal nomor 2, air panas dalam botol minuman diklasifikasikan sebagai air panas sendiri itu kalau kita taruh air panas ke dalam botol minuman pastikan materinya itu tetap, tetapi energinya itu keluar. Kenapa keluar? Karena mengeluarkan panas, karena ini merupakan botol minuman, bukan termos. Jadi itu mirip sama contoh yang ketika memanaskan air dengan kondisi panci yang tertutup. Jadi materinya atau airnya tetap ada, tapi panasnya itu keluar. Jadi ini diklasifikasikan sebagai jenis yang tertutup. Kalau misalkan air panas itu dalam termos, maka itu jawabannya yang terisolasi. Tapi karena ini dalam botol minuman, jadi jawabannya yang B, yaitu yang tertutup. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.